mak kau. Kau bengong. Mak, Apa? Tak duit? tidak mak, aku nak ngomong mak. Ngomong apa? Besar, makanya manja pula. Nak kawin mak. Astagfirullahaladzim, nak kawin. Kawin apa? Dia kawin apa? Nak kawin ya? Kawin mak. Nak Kuliah lagi belum tamat, apa dia kawin nih? Sudah ke kuliah sana, begawe lah dulu. Ini masih kecil, masih nak kawin-kawin apa? Ini kau lemak apa kawin ini? ya jak mana mak tidur meluk bantal terus pening Lah pala. memang iya nih anak cak. Cak itu udah kawin kaget, nunggu lah kawin baru ada kawan. Kaget kau tuh. Hai mak, aku nih bujang kedinginan mak kalau malam-malam mak kalau nak Oh ya di kau itu lagi kunjuk duit. Kau nak kunjuk duit apa uang itu? Nak kau kunjuk makan apa anak uang? Nak kawin-kawin. Punya cucu tambah lagi berat-berat. Masih aku juga nak ngurusin nyogek lemak. Kau lemak kalau bini kau masih cewekan. Anak kau di sini berat-berat masih aku juga udah kasih. Sudah sana. Enak kawin. Ini ada kaget. Sudah. Kaget kawin. Gaya-gaya lah dulu. Aku nak masak ini, motong lagi masalah aku ni apa dia pula kawin. Kau minta kawin apa ni? Yo. Mak, Hah? Nah. Bisa kotoran tuh di situ yo. Mana hasilnya? kan malam mak. Kau marah mak kau. Sesuai mak kau marah jadi. Kau tamat kuliah belum, rumah belum ada, duit tak kati, kaya apa adonyo. Apa kau ini nak? Rumah banyak, harta banyak, mobil banyak. Tamat kuliah lama masih tak boleh mak kau bini. Apalagi kau nah. Kemarin apa ngomong nak bini ini dia nah. Ngapa tu? Izin nak bini nah. Salah bannya berarti. Salam mak kau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Cebice, Misapal TV, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Bertemu lagi bersama kami di Halo Palembang edisi hari ini, 21 Januari 2021. Yang tentunya bakal menjawab berbagai macam informasi yang telah dihimpun oleh tim Halo Palembang selama 1 jam ke depan. Bersama aku Mang Cek Teddy Pramana. Dan aku Cek Mirna. Nah, Cek biasa ini selalu kita ingati sama Misapal TV untuk patuhi protokol kesehatannya dulu ini Cek Teddy. Betul. Untuk 3M-nya dijalankan cuma 3, pakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan pakai sabun dengan banyak yang mengalir, atau yang tidak kata tempat cuci tangan bisa di luar ruangan, itu bisa bawa hand sanitizer-nya Cek Teddy. Betul sekali. Ya, dan sebelum kita nyajikan informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang, Cek biasa kita bakal baca koran dulu ini. Kita berdua sudah pegang koran masing-masing. Ini ada di halaman utama Data Percaya sama halaman Metropolis dan DOR Cek itu. Betul Cek Teddy. sekali. Ini kita jingok informasi sehari ini yang ada di koran Sumatera Express, Mang Cebice pemirsa Pal TV. Kita jingok di sini di halaman utama dan terpercaya ini ada berakhir tragis mantan kades ditembak polisi. Nah, ini ngapo ditembak polisi ini Mang Cebice ini bisa dijingok langsung di koran Sumatera Express beritanya. Kemudian kita jingok juga di bagian bawah ini ada undangan pleno penetapan terbatas oleh
3 KPU yang akan melakukan penetapan bupati dan wakil bupati. Ini kenapa la pleno duluan ini karena dak kate gugatannya ini Mang Cek Bice. Jadi untuk yang tidak ada gugatan, jadi KPU segera melaksanakan untuk rapat pleno untuk penetapan wakil bupati dan bupati. Benar. Kemudian ada lagi di bagian sini nih Mang Cek Bice, ada pengusaha Sumsel tak khawatir. Ngapa pengusaha Sumsel itu tak khawatir? Jadi informasinya bisa langsung Mang Cek Bice. Baca dewe di koran Sumatera Express edisi hari ini 21 Januari 2021. Itu dia Cek Benar, Mirna. kalau yang di Cek tadi itu halaman utama dan terpercaya Cek ya. Kalau di sini halaman Metropolis yang di Cek Mirna ini bisa pemirsa Pal TV Jingo di sini pacu pajak optimalkan Edempo. Nah, di sini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sumatera Selatan ini minta Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan memaksimalkan penggunaan aplikasi Edempo Samsat. Nah, ini bagi wajib pajak supaya fungsinya ini bisa optimal macu kenaikan pajak daerah. Dan ini juga ada gambar yang ini ada masyarakat lagi duduk di Taman Kambang Iwak kemarin malam. Ini taman ini sudah dipercantik sama adanya lampu penerangan atau lighting warna-warni di setiap sudut dan kursi taman sampai terjingok lebih lemak di jingo atau indah di malam hari ini Cek tadi. Betul sekali, Dan Cek. ini di halaman DOR yang biasanya diisi dengan berita-berita kriminal ini banyaknya berita-beritanya ini tak sesuai borongan, Ibrahim kecewa. Ada juga saling kenal dulu rumahnya berdekatan. Sikok lagi ada mobil polisi dilempari batu. Nah, ini bisa pemirsa Pal TV baca di koran harian Sumatera Express edisi hari ini Kamis 21 Januari 2021. Cek tadi. Nah, itu tadi informasi Mang Cek Bice mengenai informasi yang ada di koran Sumatera Express Benar. untuk edisi hari ini ya Cek Mira ya. Jadi bagi Mang Cek Bice yang ingin tahu informasinya lebih dalam lagi dan lebih lanjut lagi bisa langsung beli koran Benar. Sumatera Express. Biar tidak kena berita hoax, ini karena ini beritanya update dan teraktual itu Cek Betul tadi. sekali. Kalau itu tadi berita mengenai informasi yang ada di koran Sumatera Express, Benar. Cek Mirna, kita ada informasi mengenai salah satu dari sekian banyak fasilitas umum yang ada di Kota Palembang nih, Cek. Cek Mirna Dewe pernah ada ke terminal, Cek? Pernah waktu nak mudik naik bus ya berarti ya. Iya, nah jadi bagi pengguna fasilitas umum yang Benar. ada di Kota Palembang itu wajib yang paling wajib itu menggunakan protokol kesehatannya, Benar. Cek Mirna ya. Nah, Biar ini terhindar dari virus ya. betul sekali karena zaman ini hari kita tidak tahu dan tidak terjingok ini wak corona ini ada di mana ya, Cek ya. Benar. Nah, ini kita jingok informasi mengenai terminal Karya Jaya nih, Cek Mirna yang ada di Kertapati. Jadi terminal Kertajaya ini sepi pengunjung sama terselek tidak terurus. Kita jingok langsung informasinya. Pecah inilah kondisi terminal Karyajaya Kertapati yang cukup luas. Sayangnya, terminal tersebut sejak beberapa tahun terakhir sepi pengunjung. Pantauan tim liputan Pal TV di lapangan, terminal yang sepi samo katip penjagonya. Terus gerbang terminal yang sudem terselik borok samo dindingnya sudem lumutan, sehingga bikin suasana terminal jadi serem. Menurut keterangan Derry, salah sikok penduduk sekitar ngatoke, aman terminal ini sudem sepi sejak beberapa tahun liwat. Selain itu juga, terminal ini terselik tidak terurus, sehingga dirinya berharap supaya pemerintah gancang memperhatikan terminal Karyajaya ini, supaya lebih hidup. Terus pacak bantu ekonomi penduduk di sekitar. Cak inilah tidak teruruskan oleh pemerintah, kurang diperhatikan. Jadi cak sepi nian sekarang nih. Serem enggak? Kata serem juga tidak pula, tapi kurang terurus cak itu nah. Kurang terurus. Jadi harapannya ke depan apa Kak untuk Ya, pemerintah? harapannya lebih minta diperhatikan lagi lah sama pemerintah, sama terminal ini kan. Sayang enggak ya? Sayang soalnya. Terminal yang luas kayak. Ini luas juga kan, tapi sepi kan. Diperhatikan juga kan, bisa bantu ekonomi warga di sini juga kan. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ekwan yang berharap nian sama pemerintah lebih ngurusi terminal Karyajaya ini supaya lebih maju. Terus pacak warga sekitar yang katik gawe bejajo di terminal tersebut, aman terminal larami. Dengan harapan warga tersebut diharap ke supaya pemerintah Kota Palembang lebih maju ke terminal Karyajaya Kertapati ke depannya. Harapan kami ini minta terminal itu rame. Rame. Jadi insya Allah yang nganggur-nganggur tuh
banyak anu kawin, tanah jualan, tanah buka loket, kantin mah itu kan. Iya. Nah untuk sekarang nih cak mana keadaan terminal di sini kak menurut kita kak? Yo sepi. Tepi, serem nggak kak? Dikatakan keserem dah serem, dikatakan keserem tidak. Sedang baik. Sedang lah ya kak? Berarti ke dirami ke itu dong. Sayang kak ya? Terminal sayang lah. sana. Tempat bagus ya ini kan, tempat mewah mah ini. Tapi sepi ya? Iya. Irawan, PAL TV. Nah itu tadi Mang Cebice mengenai terminal yang ada di salah satu terminal yang ada di Kota Palembang, yaitu ada di kawasan Benar. Kertapati ya Cek Mirna. Semoga harapannya pemerintah melakukan perhatian lebih serius lagi kepada salah satu terminal tersebut ya Cek ya. Iya, bisa lebih tanggap lagi untuk memperbaikinya, dan ini masyarakat bisa pakai ini terminalnya untuk kalau misalnya nak mudik, biar kita tidak terjinguk suram, biar rame. Betul sekali Cek. Benar. Dan ini kabar-kabarnya hari ini ada vaksinasi siaran langsung ini di PAL TV. Betul. Ini dan ini juga yang disontek ini hari ini pertama ini Sekda Kota Palembang kita Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI Cek. Oh, Dan iya, ini iya. kalau kita jingok informasi lebih lanjutnya ini ada rekan kita Cek Aquina sudah ada di sana untuk ngabar ke langsung proses vaksinasi yang dilakukan oleh Sekda Kota Palembang Dr. Andes Ratu Dewa MSI untuk pagi ini. Halo Cek. Halo. Hari ya. Halo Cek Aquina, apa kabar? Halo, kabar baik Cek Mirna, Cek Teddy. Baik ya, ini Cek bisa dijelaskan ini proses hari ini pecah mana kondisinya di sana untuk vaksinasi COVID-19 hari ini Cek? Ya, dan hari ini kita tim PAL TV sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bari, lebih tepatnya di tanggal 21 Januari 2021. Dan hari ini seperti kita tahu, bahwasanya ada 4 uang yang bakal divaksinasi. Yang pertama yaitu Bapak Ratu Dewa selaku Sekda Kota Palembang. Yang kedua ada Bidan Rini Rosalia, yaitu perwakilan dari IBI atau Ikatan Bidang Indonesia Cabang Palembang. Dan yang ketiga ada Ibu Endah Risnawari selaku perwakilan dari Puskesmas 40. Dan sikok lagi ada Ibu Ririn Pariska selaku juga perwakilan dari Puskesmas 40 yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bari. Seperti yang kita tahu juga di tanggal 13 Januari kemarin telah dilakukan vaksinasi yang pertama sama Presiden kita Bapak Joko Widodo, dilanjutkan juga dengan Bapak Gubernur Haji Herman Deru, dan juga di tanggal 15 kemarin sudah divaksin juga beberapa pejabat Kota Palembang seperti Wakil Wali Kota Palembang, Ketua DPRD dan DIM, Ketua ID Cabang Palembang, dan beberapa pejabat publik lainnya. Dan terbaik, Sekda Kota Palembang Bapak Haji Ratu Dewa melakukan tahap registrasi yang pertama, dan di tahap registrasi ini diisi beberapa data yang harus dipenuhi sebagai pasien yang akan divaksinasi nantinya. Yang pertama ada pemeriksaan KTP, yang kedua juga pengisian data diri, registrasi, dan beberapa data lain yang harus dipenuhi. Dan saat ini sekarang Bapak Haji Ratu Dewa MSI tengah berada di ruang transit untuk melaju ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, yaitu tahap screening. Ya, halo Cek Aquina. Halo Cek. Halo Cek Aquina. Cek Aquina. Mungkin ini pecahnya terputus ini Cek tadi ya. Betul Mungkin kita sekali. lanjut ke untuk Nanti kita informasi lanjut berita lagi ya. dulu. Kita Ya. bakal lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama Cek Aquina yang ada di Rumah Sakit Bari ini untuk ngabarkan langsung proses vaksinasi COVID-19 yang bakal dilakukan ke Sekda Kota Palembang Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI. Dan Betul. untuk itu kita lanjut ke informasi selanjutnya dulu. Betul. Ini Cek tadi ini ada yang baru di mana ini sudah ada lampu abang untuk pejalan kaki. Ini ada di kawasan Jalan Sudirman Kota Palembang Dewek. Nah, tapi pecahnya ini lampu abang ini belum ditaati atau dijalankan oleh masyarakat atau kendaraan yang ada di sekitar Jalan Sudirman itu. Untuk informasi lebih lanjut kita jingok informasi selengkapnya. Inilah lampu abang khusus pejalan kaki. Lampu abang ini berada di Jalan Sudirman, tepatnya depan bekas Cineplex. Dengan adanya lampu abang ini, pejalan kaki pacak aman pas nyebrang jalan, karena kendaraan yang liwat stop. Tapi nyatanya, dari pantauan PAL TV di lapangan, masih banyak penyeberang jalan maupun kendaraan yang liwat tidak naati aturan lampu abang tersebut. Jus,
Salah sikok warga ngato ke, kalau adanya lampu abang ini cukup bagus, tapi dirinya belum tahu sama belum ada sosialisasi, sehingga akhirnya ngelanggarnya. Bagus. Oh. Keselamatannya. Tapi tadi Bapak belum itu lah berjalan. Ya salah memang. Tak tahu belum tahu belum ada sosialisasinya Keterangan Samo juga disampaikan ke warga lainnya. Kalau adanya lampu abang ini cukup bagus, tapi proses berubahnya lampu ini cukup lama, sehingga wong yang nak liwat jadi tidak sabar. Bagus, cuma lambat. Oh. Iya. Kapan DPC nak nyanyi dulu, baru hijau. Uangnya lah seberang ujung, lah di ujung jauh kan. Uang itu kalau mecin lah langsung dia langsung hijau kan. Jadi uang langsung nyebrang. Mau berita, mana ini nyanyi dulu? Mau lah di ujung sana uangnya baru. Inilah lama Pak ada lampu ini. Lama dipasang sudah. Cuman yang hidup ini baru buat berapa hari yang lewat ini. Betul. Menurut sejumlah warga, lampu abang ini khusus pejalan kaki ini dewek lama ada, tapi baru diaktifkan sejak beberapa hari ini. Oleh karenanya, supaya warga tahu dengan adanya lampu abang ini, sebaiknya harus dilakukan sosialisasi oleh pihak yang terkait, sehingga lampu abang ini pacak bermanfaat. Firman Hidayat, PAL TV. Nah, kalau kita jingok memang ini belum dijalankan oleh masyarakat Kota Palembang ini karena lah sudah ada pembaruan ini lampu abang untuk ngatur lalu lintas baik itu pejalan kaki, pengguna jalan raya sama kendaraan yang lalu lalang di jalan raya itu ya, Cek, ya. supaya Betul. ini tidak jadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas, Cek Betul tadi. sekali, Sebenarnya, nah, pemirsa PAL TV tadi kita sempat terputus ini pembicaraan kita sama Cek Akwina yang bakal Ngelapor jelasi proses vaksinasi yang ada di Rumah Sakit Bari tadi, Cek. Dan kita bakal lanjut lagi ini. Halo Cek Akwina. Halo. Halo Cek. Ya, dan sekarang kita sudah berada di Rumah Sakit Umum Palembang Bari. Ini sekarang Bapak Ratu Dewa sudah berada di tahap kedua, yaitu tahap screening, di mana di tempat screening ini bakal diamnase apakah Bapak punya riwayat penyakit, apakah pernah terindikasi COVID-19, ataupun juga pengecekan suhu tubuh, gula darah, dan tentunya memastikan bahwasannya tubuh dan kondisi fisik maupun mental itu secara fisik fit. Dan di tahap ketiga KG di ruangan yang sama namun di meja yang berbeda akan dilangsung ke vaksinasi, yang dalam hal ini bakal divaksinasi oleh 3 dokter, yaitu yang pertama Dr. Suhendri, dan timnya ada Dr. Julius Fitra Mkes, dan psikolog lagi ada Dr. Rika Andris. Nah, di tahap 3 ini vaksinasi akan dilakukan pertama kali dan akan dijingok 2 minggu kemudian apakah ada gejala, apakah ada indikasi dari penyuntikan vaksinasi yang pertama, bakal dilanjutkan dengan penyuntikan vaksinasi yang kedua 14 hari setelah vaksinasi yang pertama. Dan sekarang Bapak Sekda sudah menuju tahap meja ketiga. Dan sebagai informasi, lokasi di Poliklinik Medical Check Up lantai 3 Rumah Sakit Umum Daerah Bari ini adalah Poliklinik Medical Check Up di mana tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara keseharian. Jadi Bapak Ratu Dewa juga meninjau dan juga vaksinasi bahwasanya apakah tempat ini memang layak untuk diberikan vaksinasi kepada masyarakat baik nakes maupun non nakes seperti itu. Oke, baik, Cek. Kalau yang tadi kan ada beberapa yang disuntik hari ini, Cek, itulah sudah datang galau, Cek? Untuk saat ini informasi yang kami dapat yang datang baru saja Bapak Haji Ratu Dewa MSI. Yang lainnya masih dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Bari. Oke, baik, Cek. Cek, makasih ini atas laporannya untuk hari ini. Kita bakal lanjut lagi ini KG di akhir segmen KG kita bakal lagi. Ini untuk informasi lebih lanjutnya lagi kita bakal jingok tayang-tayangannya lagi ini, Cek. Dan boleh ditanya dulu ndak, Cek, ini sedikit untuk informasinya. Apakah di situ tuh rame atau cak mano untuk yang pengunjungnya dewek guna ke masker atau protokol kesehatannya pecak mano ya Cek tadi ya? Betul. Ya. Untuk penegakan protokol kesehatan sendiri di sini tentunya sudah menerapkan dan para vaksinator juga telah memakai APD lengkap dan juga sebagai pasien yang akan divaksinasi Bapak Haji Ratu Dewa MSI juga mengenakan masker dan pastinya sebelum itu sudah dipastikan bahwasanya suhu tubuhnya normal, tekanan darahnya normal dan belum terindikasi COVID-19. Dan ini kita baca juga jingok, ini Pak Ratu Dewa
sedang diwawancara singkat terkait amnase, terkait riwayat penyakit, ataupun fit atau tidaknya pasien yang akan divaksinasi akan diwawancara singkat bersama tim dari Dr. Henry, Dr. Julius Pitora, dan juga Dr. Rika Andris. Dan setelah itu Bapak Haji Ratu Dewa akan menuju ke tahap selanjutnya namun di ruangan yang sama. Dan nantinya juga nanti setelah melakukan tahap ketiga divaksinasi akan berpindah ke tempat 4 yaitu beristirahat dan akan diobservasi kira-kira apakah ada gejala ataupun indikasi setelah vaksin. Setelah 30 menit baru nanti akan diberikan sertifikat vaksinasi yang merupakan tanda bahwa pasien telah divaksinasi, seperti itu. Baiklah, jadi Cek Queen, jadi untuk proses vaksinasinya sendiri itu berapa lama Cek ya? Untuk vaksinasinya sendiri tidak memakan waktu yang lama karena prosesnya juga cepat dan juga langsung diambil alih oleh tenaga ahli kesehatan yang sangat memadai dan kompatibel. Karena itu langsung ketika satu tahap selesai langsung beralih ke tahap selanjutnya yang memakan waktu mungkin di bagian observasi karena butuh waktu sekitar 30 menit untuk melihat gejala apakah ada efek samping yang ditimbulkan dari penyuntikan vaksin tersebut. Oke, baik Cek. Dan kalau untuk sekarang ini pecahnya Sekda Kota Palembang kita ini lagi nak dilakukan proses penyuntikan ini Cek ya? Iya betul. Dan beberapa saat lagi ini vaksinnya sudah ditunjukkan oleh tim dari RSUD Palembang Bari. Dan ini penyuntikan vaksinasinya dilakukan di lengan sebelah kiri, Cek Mirna, Cek Teddy. Dan ini Bapak Sekda Kota Palembang, Haji Ratu Dewa MSI tengah bersiap-siap. Oke, baik Cek. Cek, kalau kita jenguk, kalau misalnya Bapak Sekda Kota Palembang kita ini sudah divaksin, ini harus dilakukan istirahat berapa lama ini Cek kira-kira Cek? Butuh waktu observasi kurang lebih selama 30 menit Cek Mirna. 30 menit Cek ya berarti 30 ya? menit, betul. Untuk melihat apakah ada gejala seperti berita-berita yang teredar, apakah ada pusing atau demam, akan dilihat selama 30 menit. Dan ini kita jenguk, ini sebentar lagi penyuntikan vaksinasi COVID-19 pada Sekda Kota Palembang Bapak Haji Ratu Dewa MSI. Sebelumnya dipastikan dengan pemberian alkohol supaya vaksin yang disuntikan juga maksimal. Ini ya, kita juga pemirsa, ini dia penyuntikan vaksin pada Sekda Kota Palembang dan selesai. Alhamdulillah penyuntikan vaksin berjalan dengan lancar dan pacak kita jenguk Bapak Haji Ratu Dewa MSI tidak menimbulkan rasa sakit ataupun rasa bekas suntikan dan sepertinya juga berjalan dengan lancar dan Bapak tidak merasakan efek samping manapun. Pacaknya juga Sekda Kota Palembang kita tenang ya. Iya, dan ini dia sudah selesai proses penyuntikan vaksin. Dan Bapak Haji Ratu Dewa MSI juga menunjukkan bahwasannya vaksinnya masih tersegel dan benar-benar habis dengan dosis 0,5 mili. Cek Mirna, Cek Teddy. Oke, baik Cek. Dan selanjutnya ini Pak Dr. Andes Ratu Dewa ini bakal ngapain ini Cek? Ini langsung pindah ke ruangan observasi Cek. Karena butuh 20 menit tadi untuk jenguk apakah ada gejala atau indikasi yang ditimbulkan dari penyuntikan vaksin COVID-19 ini Dewi. Oke, kabarnya ini kalau misalnya sudah disuntik ini bakal dapat sertifikat atau surat yang sudah disuntik ini Cek Akwina, benar enggak ini? Betul, setelah observasi selama 30 menit pemeriksaan apakah ada gejala nantinya akan mendapatkan surat atau tanda sertifikat bahwasanya sudah divaksinasi. Namun sebelum itu terus dimonitoring dan dipantau selama 14 hari ke depan apakah pasien yang sudah divaksinasi menimbulkan gejala. Apabila nanti menimbulkan gejala atau efek samping akan dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh tim di rumah sakit yang sama yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bari. Oke, baik Cek. Cek, ini kira-kira untuk sehari ini Dewek Cek berapa kok total uang yang bakal divaksinasi Cek? Untuk informasi yang kami dapat sejauh ini ada total 4 uang yang bakal divaksinasi. Yang pertama tadi Bapak Haji Ratu Dewa dan yang kedua ada perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia Ibu Bindan Ibu Rini Rosalia. Yang ketiga ada Ibu Enda Risnawari selaku perwakilan dari Puskesmas 40 dan sikok lagi ada Ibu Ririn Pariska yang juga perwakilan dari Puskesmas 40 yang mana Puskesmas 40 ini adalah puskesmas yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bari.
Oke, baik, Cek. Itu berarti untuk hari ini baru 4 uang yang bakal divaksinasi, Cek. Ya, untuk info selanjutnya bakal kami informasi selanjutnya. Namun untuk saat ini baru 4 uang bayi yang divaksin untuk pejabat publik dan beberapa tenaga kesehatan yang ada di Kota Palembang. Oke, kalau untuk ketahanannya sendiri nih, Cek Aquena, kalau untuk vaksinasinya ini tiap berapa bulan sekali nih bakal divaksin lagi? Ya, untuk vaksinasi sendiri yang pertama yang pastinya butuh waktu 14 hari untuk melakukan vaksinasi yang kedua, Cek Teddy. Dan ini kita baca jengok bahwa Bapak Haji Ratu Dewa MSI sudah memegang surat atau sertifikat vaksinasi dan selanjutnya akan diobservasi selama kurang lebih 30 menit di ruang istirahat untuk jengok apakah ada gejala ataupun indikasi efek samping setelah divaksin COVID-19 ini, Cek. Oke, baik. Mau kasih banyak ini Cek Aquina atas laporannya sehari ini. Selamat beraktivitas kembali. Kita bakal berlanjut lagi ini tanya-tanya untuk proses vaksinasi COVID-19 hari ini di Rumah Sakit Bari, Cek Teddy. Dan pemirsa PAL TV, kita bakal balik lagi dan kita masih bakal ngasih ke informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Masih banyak lagi informasi-informasi yang kita kasih ke hari ini untuk pemirsa PAL TV. Untuk itu peloi kami terus di Halo Palembang. Belanja di Oshop aja. Kini hadir Bonobo French Bag di Indonesia. Tekstur bahan tas yang menyerupai kulit asli namun ringan untuk dibawa dan begitu lembut ketika disentuh. Lebih tahan air serta mudah dibersihkan. Hadir dengan 6 model dalam satu set. Tas punggung yang kokoh serta menampung banyak, tas jinjing yang cantik di segala acara. Dengan tambahan metal stud di bagian bawah, tampilan Anda jadi classy dan berkelas. Terdapat juga tas lempang yang cocok untuk kegiatan sehari-hari. Kami lengkapi juga dengan dompet panjang, dompet make up, dan dompet koin dengan desain yang elegan. Memiliki 3 varian warna, bronze, hitam, dan merah. Lengkapi koleksi fashion Anda dengan tas karya desainer Prancis Bonobo Fashion Bag. Belanja di Oshop aja. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan, dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Kemitraan Lebak Lanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang.
Terima kasih masih bersama kami Mang Cek Bice di Halo Palembang. Bener nih, dan kita ini masih ngasih ke informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang seputar Kota Palembang bahkan Provinsi Sumatera Selatan ini Cek Teddy. Dan ada siko informasi ini yang bikin emek-emek yang di rumah ini bakal menjerit ini karena ngapo Cek Teddy, harga komoditi cabai ini naik meroket karena kalau kita ketahui memang beberapa akhir ini memang musim hujan buat petani cabai ini ngeluh ke panennya karena ini gagal panen bacanya, karena ini harga cabenya ini naik sampai 80.000 per kilogramnya. Kita jingga informasinya sama-sama. Musim hujan bikin rego komoditi cabai rawit di pasar modern Plajus semakin meroket. Lonjakan rego ini pun mulai terjadi sejak beberapa hari terakhir. Rego komoditi cabai rawit baik itu jenis rawit jengki, rawit burung maupun rawit kecil yang awalnya berkisar antara Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogramnya, ini regonya terus berangsur melonjak sampai ke Rp80.000 per kilogram. Salah sikok penjajah cabai ngungkap ke, sejak cabai hijau naik, pembeli jadi sepi sama omset pendapatan menurun. Naiknya cabai ini karena musim hujan. Namun cabai hijau yang terus melambung naik, ternyata cabai merah di pasar modern Plaju ini malah ngalami penurunan. Sebelumnya cabai abang regonya Rp80.000 per kilo, ini jadi Rp60.000 per kilogramnya. Disibuk jalan. Jualan cabai, Bu? Iya. Bu, untuk cabai sekarang nih cak mana, Bu, harganya, Bu? Mahal sekarang. Yang hijau, Bu, ya? Cabai rawit? Cabai rawit 80. Oh, naik berapa ini, Bu? Berapa ribu ini, Bu? Tahu naik. Dari berapa sebelumnya, Bu? Sekitar 20. 20 banyak, Bu. Itu dalam 1 bulan ini atau 2 bulan ini, Bu? Naik? Dalam sebulan ini lah. Dalam sebulan ini naik, Bu. Oh, awalnya 20.000, sekarang jadi 80.000. Yo, kadang 40. Itulah tak tentu. Mungkin faktornya apa, Bu? Tidak tahu. Apa Mungkin oleh stok kita? hujan ini kali. Stok kita ada, Bu? Banyak, Bu? Stok cabai kita banyak? Tidak, dikit-dikit ini Pak nembek tadi loh. Jadi untuk omset kita, Bu, semenjak cabai naik ini nurun, Bu, ya? Iyalah, kurang lakunya. Yang mahal. Daya minat masyarakat, Bu? Yang pembelinya masih Iya, kurang juga lah. Begoyur gara-gara lagi. Mungkin cabai merah berapa, Bu? Cabai merah 60. Turun, Bu, ya? Dari sebelumnya malah turun. Dari 80, sekarang 60. Irawan, Pal TV. Nah, kalau kita memang ketahui ini beberapa akhir ini memang Cek Teddy musim hujan ini ngebuat bukan selain pembeli cabai rawit juga yang cabai rawit dan cabai lainnya ini ngeluh, ini juga dikeluhkan oleh petani karena gagal panen tadi, Cek, karena cuaca yang tidak menentu ini. Dan kita juga berharap ini semoga cuaca ini benar-benar membaik lagi. Betul. Ini supaya rego cabai dan rego komoditi lainnya ini bisa Kembali murah membaik, normal lagi. Betul. Cek, itu. Betul sekali. Kalau tadi informasi mengenai harga cabai, ini ada informasi mengenai bantuan pangan non tunai di Kabupaten Ogan Ilir. Kita juga langsung informasinya. Dan pemberdayaan sosial. Disampaikan ke Kepala Bidang Kelembagaan sama Pemberdayaan Sosial Kabupaten Ogan Ilir pada 4 Januari liwat, Kementerian Sosial sudah mulai nyalur ke bantuan sosial buat 3 program. Ialah PKH, Bantuan Sembako Tunai atau BPNT sama Bantuan Sosial Tunai atau BST. Dari 3 bantuan tersebut, bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kabupaten Ogan Ilir terdapat 5.185 data keluarga penerima manfaat atau KPM. Datanya bermasalah atau invalid. Sehingga bikin warga yang nerima program BPNT atau yang punya kartu BPNT tersebut banyak saldonya kosong alias tidak dapat nerima bantuan. Oleh karenanya, Dinas Sosial Ogan Ilir terus ngelakukan perbaikan data yang ada. Sebab kalau datanya benar sudah tentu KPM bakal dapat kebantuan. Namun kalau data KPM invalid maka bakal dibeneri. Sehingga kagetnya bakal jadi pilot. Dari kita dari dinas kan berusaha merapikan data dulu yang penting, Pak. Karena yang dari sumber dari data inilah yang menentukan mereka dapat atau tidak bantuan tersebut, gitu kan. Kalau data sudah sempurna, insya Allah data yang tadinya invalid jadi valid, gitu. Itu yang penting. Kemungkinan kapan saldo akan berisi setelah pembetulan? Sekarang kita masih berusaha, Pak. Karena kita pakai waktu ditentukan oleh Kementerian Sosial untuk istilahnya untuk perbaikan data itu kita ada kerjasama dengan
Capil. Jadi data dasar itu data dari Capil. Data online itu Capil yang menentukan. Ada deadline. Yep. Ada deadline nggak dari pengukuran? Kalau kementerian kemarin sudah sempat tanggal berapa kemarin? Pokoknya sudah lewat sebenarnya Pak, tapi sekarang masih ada dikasih kelonggaran lagi waktu untuk tetap masih memvalidkan data yang belum, yang sabar gitu kan ya Pak. Mudah-mudahan yang awalnya memang mereka penerima sembako, mudah-mudahan setelah data nanti valid tetap mereka menerima kembali itu bantuan sembako itu tadi. Dari data online, cuman pacak dijingok di Disduk Capil, singgo Kementerian Sosial masih enjok waktu buat beneri atau KPM yang invalid menjadi valid. Ahmad Romawi, PAL TV. Jadi itu tadi sebanyak 5.185 data warga yang nerima bantuan pangan non tunai di Kabupaten Ogan Ilir itu bermasalah, Cek. Jadi yang nyebab ke apa namanya saldo bantuan itu belum masuk itu karena datanya itu masih bermasalah. Jadi belum dimasuk ke bantuannya. Jadi kita berharap semoga data itu cepat selesai dan dibereskan ya, Cek ya. Biar warga-warga cepat mendapatkan saldo atau bantuan dari pemerintah itu sendiri. Benar, dan semoga juga terbantu atas bantuan yang sudah dikasihkan oleh pemerintah, dan ini bantuannya juga semoga diberikan dengan merata, Cek, sama masyarakat. Nah kalau itu tadi informasi mengenai bantuan Mang Cebice yang ada di rumah, jadi jangan kemana-mana, kita bakal ngejok ke masih banyak lagi berbagai macam informasi yang bakal kita unjuk ke untuk Mang Cebice yang ada di rumah, pemirsa PAL TV yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Grand LT Krakatoa Lampung. Hotel dan villa dengan nuansa resort pantai yang indah, aman dan nyaman. Tidak perlu menyeberang ke pulau hanya untuk menikmati water sport, keindahan pantai, dan berkumpul dengan keindahan malam yang menakjubkan. Memiliki fasilitas lengkap untuk Anda berlibur dengan relasi atau keluarga. Hanya 15 menit dari exit jalan tol. Ayo aku tungguin kamu di Grand LT Krakatoa Lampung. Grand LT Krakatoa, tempat nyaman untuk semua aktivitas Anda. Belanja di Oshop aja. Nico Compo Reflection Next 3.0 hadir dengan desain yang elegan, yang cantik, diletakkan di dapur Bunda. Dilengkapi dengan tempered glass 7 mm yang sangat kuat, tahan gores, tahan panas, dan mudah dibersihkan. Memiliki 3 tungku api dengan 2 tungku api besar dan 1 tungku api kecil yang memudahkan Bunda untuk memasak berbagai jenis masakan dengan ukuran panci yang berbeda-beda. Mampu menghasilkan api biru yang besar dan merata. Juga dapat ditempatkan di atas meja atau ditanamkan pada meja dapur Bunda. Bagian bawah kompor, Nico Compo Reflection Next 3.0 juga didesain tertutup, sehingga terhindar dari tikus, serangga, dan kotoran yang sulit dibersihkan. Rasakan kemudahan memasak dengan Nico Compo Reflection Next 3.0 di dapur keluarga Anda. Belanja di Oshop aja. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit, be.
naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang doson. Dia udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau baliklah ke Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Apa dia ada? Jadi Spider-Man hari ini. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Gua Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh.
tidak naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang doson. You udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah aku Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa kayak orang enggak. Udah kayak orang. Ini Kak. Ini apa ya? Alang kelemahnya, pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wow. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua.
misalnya ada kritik saran, terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralc atau hashtag #viralc. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralc. Jangan Pak, jangan Pak. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dosun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Kau balik lah kau Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya. Balik lah kau Palembangnya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Makasih Mang Cebice masih bersama kami di Halo Palembang. Nah ini tadi kalau kita di awal segmen tadi sudah reportase sama Aquina yang ada di Rumah Sakit Bari untuk ngabar ke proses vaksinasi COVID-19 hari ini yang dilakukan. Ada 4 uang yang di sini yang dilakukan vaksinasi. Yola salah sikoknya Sekda Kota Palembang kita Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI. Dan untuk lebih tahu lagi informasinya karena kita sudah jeda beberapa menit tadi, itu kita bakal terhubung kembali sama Cek Aquina. Halo Cek.
Halo, Cek Mirna, Cek Teddy. Oke, Cek, bisa dijelaskan ini kondisi saat ini dan ada nggak di sini kira-kira yang bisa kita wawancarai untuk proses vaksinasi COVID-19 hari ini, Cek? Ya, baik pemirsa Setiapal TV, kali ini aku Ina sudah bersama Ibu Haja Makiani SHMM Mars selaku Direktur RSUD Palembang Bari. Bu, ini ada yang kita tanya sedikit terkait pemberian vaksinasi COVID-19 ini, apakah memang lokasinya di Rumah Sakit Bari atau bagaimana, Bu? Ya, untuk di Rumah Sakit Bari yang ditunjuk lokasinya di sini kami layani dan lokasinya berada di lantai 3 ini juga. Ya, untuk jam operasionalnya Newek, Bu, dari diberlakukan mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 8 sampai jam 12. 8 sampai jam 12. Untuk informasi terkait beberapa pasien dan tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi, jumlahnya di Rumah Sakit Umum Daerah Bari ini Dewek sudah berapa, Bu, yang sudah divaksin? Sampai dengan kemarin tanggal 20, itu ada 20 nakes dan penunjang yang sudah kita vaksinasi di Rumah Sakit Bari. Dan untuk kira-kira Bu, hari ini siapa Bu yang bakal divaksinasi selain 4 pejabat publik dan juga tim nakes dari RSUD Dewek tadi, Bu? Ya, hari ini juga kita ada dari IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia, cabang Kota Palembang, dan juga dari Puskesmas yang divaksinasi di Rumah Sakit Palembang Bari hari ini. Ya, dan mungkin ini terakhir Bu, himbauan untuk masyarakat Pal TV yang mungkin masih ada yang takut terkait vaksinasi ini atau himbauan terkait pandemi COVID-19 ini, boleh Bu? Ya, jadi untuk vaksinasi ini kita himbau semuanya masyarakat untuk jangan takut dilakukan vaksinasi. Bagi yang tahap pertama memang untuk nakes dan penunjang yang berada di fasilitas kesehatan, semuanya diharapkan jangan takut karena ini kita sudah untuk Kota Palembang juga sudah banyak yang dilakukan vaksinasi. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan insya Allah nanti tanggal 29 Januari akan dilakukan penyuntikan kedua setelah tanggal berapa kemarin dilakukan vaksinasi perdana untuk Pak Wali Kota tanggal 15 ya. Tanggal 29 Januari nanti akan dilakukan tahap penyuntikan yang kedua. Di lokasi yang sama ya Bu ya? Iya, di lokasi yang sama. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Haja Makiani SHMM Mars selaku Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Selamat beraktivitas kembali ya Bu. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, dan tentunya Age kita bakal ada wawancara dengan Sekda Kota Palembang terkait pelaksanaan penyuntikan vaksinasi ini. Dan seperti yang kita tahu juga untuk pasien yang akan divaksinasi ini bisa melakukan pendaftaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Karena sekarang sudah tidak melalui lagi SMS Blast, tetapi bagi tenaga kesehatan nih yang ingin memvaksinasi bisa langsung daftar di Rumah Sakit Umum Daerah Bari tentunya. Dan pemirsa, kita masih menunggu Bapak Sekda Kota Palembang sedang melakukan observasi selama kurang lebih 30 menit terkait apakah ada gejala atau indikasi yang timbul setelah vaksinasi. Mari kita tunggu bersama-sama. Dan baru saja juga ini ada 2 lagi pasien, yaitu perwakilan dari Puskesmas 4 Ulu dan Ikatan Bidan Indonesia yang sudah masuk ke ruangan untuk melakukan vaksinasi. Cek itu, Cek Mirna, Cek Teddy. Oke, Cek Aquina, kalau boleh tahu ini pecah mana nih sekarang kondisi dari Pak Sekda Kota Palembang kita, Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI Dewek sekarang ini setelah disuntik vaksinasi COVID-19? Nah, saat ini kita sudah bentar lagi bersama Pak Ratu Dewa, kita bakal tanya lebih dalamnya, Cak Mano efek ataupun perasaan Bapak ketika sudah divaksinasi. Nah, itu, Cak. Dan sesaat lagi juga, ini sudah bersama kita Bapak Sekda Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa MSI. Dan ini kita sudah jenguk bersama-sama, beliau sudah diobservasi ya Pak ya, kurang lebih selama 30 menit. Dan ini kita nak tanya Pak, kira-kira persiapan Bapak sebelum vaksinasi tadi pagi, apa baik Pak persiapannya? Saya kira tidak ada persiapan khusus, tidak ada. Ngalir-ngalir saja, kegiatan aktivitas sehari-hari biasa, tidur, makan, terus lanjut ke sini. Ya kalau ada keluhan-keluhan biasanya saya langsung WA ke Ibu Dirut, Ibu Makiani. Selama ini nggak ada. Baik, untuk perasaan Bapak ketika sudah divaksinasi Pak, apakah ada rasa sakit ataupun ada efek yang ditimbulkan setelah vaksinasi Pak? Selama vaksinasi saya kira tidak ada, biasa-biasa saja. Dan makanya saya ngajak masyarakat Palembang, jangan takut, tetap aman,
halal, sehat. Segera datang untuk vaksinasi. Dan rencananya bakal 2 minggu ke depan divaksin yang kedua ya Pak ya? Ya, menurut tadi informasi dari dokter, 14 hari ke depan kesini lagi kita vaksinasi lagi. Baik, mungkin ini untuk terakhir Pak, himbauan Ya. untuk masyarakat Kota Palembang yang masih takut untuk divaksin Ya. ataupun himbauan terkait pandemi COVID-19 ini Pak, boleh? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang, jangan takut. Kita lihat antusias yang luar biasa dari tenaga kesehatan kita untuk divaksin tahap awal ini. Untuk itu kita dukung bersama, yakin dan percayalah. Para dokter saja mau, apalagi kita masyarakat biasa yang paham dan tahu persis tentang vaksinasi. Saya menghimbau masyarakat juga, kalau bertanya jangan bertanya dengan orang tidak ngerti vaksin. Tanya dengan dokter yang memang ahli vaksin, tanya benar-benar. Jangan tanya yang sembarangan, biar paham dan ngerti arti dari vaksin. Dan juga kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jago diri, jago keluarga, dengan demikian kita jago sesama warga Palembang. Yakinlah, sehat, halal, aman. Baik, terima Ya. kasih sekali lagi Ya, Pak ya sama-sama. kepada Bapak Haji Ratu Dewa MSI selaku Sekda Kota Palembang. Selamat melanjutkan Ya, aktivitasnya Pak ya, sama-sama. sehat-sehat selalu. Ya, Dan kasih. Cek Mirna Cek tadi itulah dia terkait informasi terkait penyuntikan vaksinasi kepada Sekda Kota Palembang dan beberapa tenaga kesehatan di Kota Palembang. Dan kami juga terus mengimbau kepada masyarakat sekitar TV juga, masyarakat Kota Palembang, bukan hanya karena divaksin kita lengah dengan protokol kesehatan. Untuk itu tetap patuhi yang namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak aman. Tadi informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bari, Cek Mirna Cek Teddy. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini Cek Akwina sudah melapor ke tentang proses vaksinasi COVID-19 hari ini di Rumah Sakit Bari Palembang. Dan Betul. tadi juga kita jingok kalau sudah diwawancarai oleh Bapak Sekda Kota Palembang, Bapak Dr. Betul. Andes Ratu Dewa MSI langsung. Dan pemirsa Pal TV, ini sudah tidak terasa, ini sudah sejam kebelakangan ini kita ngerewangi Mang Cek Bici yang ada di rumah ini. Terus saksi ke Halo Palembang setiap hari dari jam 8 pagi sampai merapat ke jam 9 pagi. Betul. Cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Cek Mirna. Aku Cek Teddy Pramana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang jadi gelombang. Oi mak mana ati dek bimbang. Gadis dusun bujang Palembang. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. 900 ribuan, tapi sekarang cukup 800 ribuan saja. Ingat, ini hanya untuk 150 orang penelpon saja pemirsa. Jadi kalau Anda teleponnya sekarang nih ya, pesannya sekarang, keuntungan belanja saat ini adalah tuh diskon langsungnya lumayan, ada tambahan 100 ribu rupiah. Ada bonus kalung Jisa Munsok senilai 500 ribuan, iBand-nya 170 ribu, bonus sarung bantalnya 160 ribu.